Anak-anak, Ibu Guru harap bisa memperhatikan, bisa mendengarkan, dan bisa menyaksikan dengan seksama setiap proses perjalanan yang dilalui oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai kisahnya, marilah kita sama-sama mengetahui dulu apa itu Isra dan apa itu Mi'raj. Nanti selesai kita mendengarkan kisah ini akan ada pertanyaan sayang, ya. Yang bisa jawab pertanyaan hadiahnya sudah menunggu tuh, ya. Ya, hadiahnya sudah menunggu. Jadi anak-anak nanti harus memperhatikan setiap detail kisah yang Ibu bacakan. Baik anak-anak. Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa pada malam hari. Dan semuanya tercantum di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البشير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mi'raj artinya perjalanan naiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh, seperti dalam surat An-Najm yang akan dibacakan oleh Ustaz Arul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga. Dan ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu, penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya Dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Shadaqallahul Azim. Baik anak-anak, kisah Isra Mi'raj akan segera kita mulai. Kejadian sebelum Isra Mi'raj. Nabi Muhammad menghadapi kesedihan yang mendalam karena kehilangan paman
pamannya tercinta Abu Thalib. Pamannya yang senantiasa membela beliau serta telah merawat dan menyayangi beliau dari kecil. Setelah beliau ditinggalkan oleh kakek tercinta Abu Abdul Muttalib, dan kesedihan beliau bertambah lagi karena tidak berselang lama Nabi Muhammad kembali diuji dengan meninggalnya istri beliau yang sangat beliau cintai, Siti Khadijah, yang telah mendampingi dan menemani perjalanan dakwah beliau serta rela mengorbankan harta benda dan seluruh hidupnya untuk mendukung Rasulullah dalam berdakwah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu anak-anak, apa yang terjadi? Rasulullah juga menghadapi masa-masa sulit dalam dakwahnya yang penuh dengan tantangan dan penolakan. Banyak di antara pengikut beliau yang menghadapi murka orang-orang Quraisy yang mulai menampakkan penentangan kepada dakwah Islam. Ancaman, olok-olok, ejekan, dan penyiksaan terhadap pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tantangan yang dihadapi oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga pada suatu malam tanggal 27 Rajab